Pemirsa, Israel memutus jalur komunikasi dan listrik di Gaza. Akibatnya, kini warga Palestina maupun dunia internasional kehilangan akses untuk saling berkomunikasi. Dalam video yang beredar di media sosial, terekam seruan yang disebut sebagai imam di sebuah masjid di Gaza. Ia menyebut Israel telah memutus jalur komunikasi. Tidak hanya itu, Israel juga memutus jalur bantuan untuk warga Palestina. Padahal di tengah serangan yang terus-menerus digencarkan Israel, warga Palestina sangat membutuhkan berbagai bantuan, mulai dari obat-obatan, makanan, hingga air bersih. Sementara itu, dalam unggahan di akun X, Sekjen Badan Kesehatan Dunia Tedros Adhanom menyebut pihaknya kehilangan kontak dengan staf yang bekerja di fasilitas kesehatan WHO di Gaza. Hal ini pun memunculkan kekhawatiran. Terlebih, ia mendapat laporan adanya pengeboman hebat di wilayah itu. Listrik yang padam membuat ambulans tidak bisa menjangkau korban. Ia pun mengimbau semua pihak yang memiliki kekuatan untuk mendorong gencatan senjata dan segera bertindak. Sementara itu, pemirsa, Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI melaporkan 3 relawan asal Indonesia hilang kontak di wilayah Gaza sejak Jumat 27 Oktober lalu. Israel dilaporkan telah memutus jalur komunikasi baik telepon maupun internet. MERSI menyebut mereka telah kehilangan kontak dengan ketiga relawan sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat Jumat lalu. Bagaimana kondisi relawan MERSI di jalur Gaza? Kita sudah terhubung dengan Ketua Presidium MERSI, Dr. Sarbini Abdul Murad. Selamat sore, Dr. Sarbini. Selamat sore, Pak. Baik, Dok, kapan terakhir kali komunikasi bisa dilakukan dengan relawan Indonesia di jalur Gaza? Teman-teman, terakhir komunikasi sekitar jam 2 di hari Jumat. Karena kita ada rencana untuk mengadakan Zoom dengan pihak manajemen rumah sakit setelah maghrib. Nah, kemudian pada maghrib kita coba kontak teman-teman di rumah sakit untuk memulai Zoom dengan manajemen rumah sakit. Kemudian kita nggak tersambung sampai dengan sampai dengan berapa hari, sampai 2 hari nggak tersambung. Kemudian kita melakukan upaya-upaya untuk mencari keberadaan mereka. Dan kita pun telah menghubungi beberapa teman-teman kita yang ada di Gaza untuk mencari keberadaan 3 relawan MERSI yang ada di Gaza. Alhamdulillah pada jam 11 siang tadi waktu Indonesia bagian barat kita dapatkan info dari teman tadi itu bahwa 3 relawan MERSI itu dalam kondisi yang sehat dan tidak mengalami sesuatu apapun, walaupun mereka sekarang masih berada di rumah sakit Indonesia di Gaza dan mereka berdiam di basement di rumah sakit. Baik, kami ingin konfirmasi jumlah relawan MERSI yang berada di jalur Gaza saat ini 3 orang ya, Dok ya? Benar, Mbak. Baik, bagaimana dengan persediaan obat di sana dari informasi terakhir mengingat korban masih terus berjatuhan? Informasi yang kami terima bahwa teman-teman untuk masalah makanan mereka telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk menstok makanan sehingga tidak mengalami sesuatu hal yang serius buat mereka, dan obat-obatan yang ada di rumah sakit sekarang sudah sangat menipis sekali, Mbak. Jadi memang harus sesegera mungkin bantuan kemanusiaan datang dan masuk ke Gaza untuk mensuplai makanan, obat-obatan, susu untuk anak-anak, kemudian alat-alat bedah, kemudian anestesi. Karena hari ini jumlah korban itu jauh lebih banyak karena dengan pemutusan listrik, kemudian informasi dari Gaza putus, sehingga upaya-upaya Israel yang begitu dahsyat menimbulkan korban yang banyak, sehingga upaya-upaya menutupi kejahatan ini bisa segera kita atasi dengan cepat. Bagaimana proses pengobatan berlangsung jika listrik diputus, Dok, di sana? Bahasa sederhananya, Mbak, mereka tuh melakukan tindakan dengan minimal standar ya, tidak semua standar ya. Sebagai contoh misalnya gini, saya pemberian obat itu untuk bisa 5 hari, ya mereka beri itu 1 hari.
kemudian saya menjahit pakai benang itu bisa sekali jahit itu buang, mereka menggunakan beberapa kali gitu. Semua itu diminimalkan sehingga semua pasien-pasien bisa tertangani dengan baik. Walaupun hasil nanti itu tidak optimal ya, tapi ini upaya yang bisa dilakukan oleh nakes yang ada di rumah sakit. Apakah dari Mercy Indonesia sendiri ada rencana atau sudah ada pengiriman bantuan ke sana, Dok? Apakah sudah bisa masuk ke jalur Gaza? Untuk bantuan, kita sudah memberikan bantuan langsung kepada rumah sakit seperti obat-obatan, makanan, kemudian baju bedah, kemudian mesin cuci, dan itu kita lakukan dalam jumlah yang kecil. Karena apa? Karena memang stok bahan-bahan seperti itu masih tersedia walaupun ada jumlah kecil di Gaza. Tapi kalau untuk jumlah yang besar, Mbak, kita lagi upayakan untuk membeli di Mesir. Kita lagi upayakan aplikasi visa untuk bisa masuk ke Mesir. Maka kita hari Kamis kemarin mengadakan pertemuan dengan teman-teman di Kemlu untuk mengupayakan visa segera mungkin bisa keluar, kemudian kita bisa ke Mesir, kemudian kita membelikan secara cepat kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh warga Gaza, khususnya di rumah sakit Indonesia. Baik, jadi selain pengiriman bantuan, ada rencana untuk pengiriman tambahan relawan di sana, Dok? Benar ada dokter bedah, kemudian sudah kita persiapkan, Mbak. Sekarang aplikasi visa mereka telah masuk ke Dubes Mesir. Sedang diproses, mudah-mudahan secepatnya bisa dikeluarkan sehingga kita bisa langsung berangkat ke sana. Berapa orang rencananya, Dok, yang akan dikirim ke sana untuk tambahannya? Ada 7 orang. 7 orang. Ada 7 orang. Baik, kira-kira kapan bisa sampai di Gaza, Dok? Ya maunya kami sesegera mungkin, maunya kami sekarang paling dibutuhkan. Kami kan ini kan tertahan secara administrasi. Artinya rencananya nanti akan melalui Mesir ya, Dok, ya, untuk masuk ke jalur Gaza. Ya. Benar, Mbak. Baik, Dok, kami juga ingin konfirmasi kembali untuk informasi terakhir kondisi 3 relawan Indonesia di sana. Ini artinya didapatkan dari pihak ketiga ya, Dok, belum bisa menghubungi ketiga relawan ini secara langsung. Benar, Mbak. Kita belum bisa komunikasi sama mereka, tapi dengan teman-teman kita yang ada di Gaza, mereka telah berupaya semaksimal mungkin dengan menerobos segala macam-macam untuk mencari 3 relawan ini. Alhamdulillah mereka ditemukan dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan dalam beberapa hari ini komunikasi bisa berjalan dengan teman-teman yang ada di sana dan bisa memberikan informasi terkini tentang kondisi yang ada di Gaza hari ini. Dari informasi rekan-rekan Anda yang masih bisa dihubungi di sana, kondisi terakhir di sana seperti apa? Informasi terakhir ada serangan bawah tanah dari Israel, Dok. Kadang-kadang begini, Mbak, ya. Ini kan klaim Israel ya. Kadang klaim Israel dibenarkan mereka melakukan serangan ke pusat-pusat Hamas. Tapi sebenarnya mereka mengadakan serangan itu ke pusat-pusat ataupun tempat-tempat sipil, Mbak. Itu kadang-kadang banyak berita-berita yang diputarbalikkan oleh Israel, sehingga ada pembenaran dari Israel bahwa mereka menyerang pusat-pusat komando Hamas di bawah tanah, padahal mereka menyerang itu gedung-gedung dan sebagainya, dengan alasan bahwa itu adalah markasnya Hamas segala macam itu. Jadi banyak berita-berita yang dipelintir sehingga kita mesti lebih hati-hati untuk tidak membenarkan pembantaian terhadap pihak sipil yang begitu luar biasa. Artinya ada korban warga sipil yang terus berjatuhan, terus bertambah di sana, Dok? Benar. Laporan dari teman-teman di sana itu bahwa itu semakin brutal serangan Israel itu yang berapa hari ini selama Mas Militer tidak bisa hidup dan komunikasi putus, itu serangan siang hari, Mbak. Siang malam hari dengan apa pun serangan itu. Benar-benar dasar serangannya itu. Alasan menyerang pusat-pusat Hamas. Tapi diserang dalam masyarakat sipil. Nah, ini dunia harus pada dan hati-hati terhadap pemutarbalikan fakta dan informasi ini. Baik, Dok, terkait dengan rencana pengiriman bantuan dan relawan dari Mercy ke sana, apakah sudah koordinasi juga dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia? Mungkin ada bantuan juga yang ingin dikirimkan bersama dengan pengiriman relawan Mercy? Iya, memang kemarin pertemuan kita di Kemlu hari Kamis itu ada rencana koalisi bersama, Mbak, antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga nanti barang-barang bisa diangkut bisa bersama, langsung diturunkan di hari rencana seperti itu. Tapi kita kan punya rencana lain yang kita coba untuk minta bantu kepada pihak Kemlu untuk bisa melakukan pendekatan terhadap pihak Kedubes Mesir agar kami bisa
secara mandiri untuk bisa menyalurkan bantuan itu, karena memang kita punya jaringan juga di Mesir dan di Gaza juga, sehingga saya pikir lebih bagus saya pikir sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap donatur bahwa kita akan mencoba membawa bantuan secara mandiri. Dan kita juga telah komunikasi dengan pihak Kemlu, dan 3 hari lalu saya berkomunikasi dengan Direktur Timur Tengah Pak Bagus sampaikan ini, dan beliau mendukung sehingga beliau juga membantu untuk melakukan pendekatan dengan pihak Mesir yang ada di Jakarta. Baik, kita doakan bersama agar proses administrasi bisa segera selesai, Dok, sehingga bantuan dan relawan dari Mercy bisa segera masuk ke jalur Gaza dan membantu krisis yang terjadi di sana. Terima kasih, Dok Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy, sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore.